Tante galak jatuh cinta. Seorang tante pemilik kosan super ketus harus berurusan dengan penghuni baru yang bikin jantungnya deg-degan. Dulu, hanya suara pintu yang mengganggu ketenangan hidup Tante Raya. Tapi kini, ada sosok baru yang mengusik hatinya. Seorang penghuni baru yang berani membuat jantungnya berdebar-debar. Apakah dia bisa mempertahankan ketegasan di depan pemuda itu atau justru menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar kedamaian? Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Celoteh Tante. Aku Tante Raya, si pemilik kosan yang terkenal ketus dan tegas. Tapi hari ini, aku ingin bercerita tentang sesuatu yang bikin jantungku deg-degan. Iya, kalian pasti gak nyangka deh apa yang terjadi. Siap-siap. Ya, karena ini bukan cerita kosan biasa. Ini cerita tentang hati yang mulai goyah. Yuk, tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Perkenalan Tante Raya. Tante Raya bukanlah wanita yang mudah didekati. Pemilik kosan yang terkenal dengan sikap galak dan tegasnya. Dia selalu menjaga jarak dengan semua penghuni kosan. Tiap hari, dia mengurus kosannya dengan penuh dedikasi. Semua berjalan sesuai aturan yang sudah dia buat, tanpa ada ruang untuk kompromi. Kosan miliknya bukan tempat yang ramai dengan tawa atau kebersamaan. Hanya ada rutinitas yang kaku dan hening. Tak ada yang lebih dari itu. Namun di balik ketegasan itu, ada kisah yang lebih dalam. Tante Raya tak pernah menunjukkan kelemahannya kepada orang lain. Bahkan tak ada yang tahu bahwa hatinya pernah patah. Dulu, dia pernah jatuh cinta. Begitu mendalam hingga dia tak tahu bagaimana cara menyembuhkan luka ketika cintanya berakhir. Sejak itu, dia memilih untuk menutup rapat-rapat pintu hatinya. Percaya bahwa tak ada yang layak untuk dia cintai. Pekerjaannya mengurus kosan menjadi fokus utama, dan dia merasa lebih nyaman dengan kesendirian itu. Tante Raya tak pernah menginginkan sesuatu yang lebih dari kedamaian yang dia bangun sendiri. Hingga suatu hari, ketika seorang pemuda bernama Damar datang untuk mengontrak kamar di kosannya, semuanya berubah. Damar yang tampak penuh energi dan kebaikan memunculkan perasaan yang selama ini dia sembunyikan. Ketika pertama kali bertemu, Tante Raya merasa ada yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Rasanya seperti ada getaran halus yang menyentuh hati, sesuatu yang lama tak pernah dia rasakan. Saat itu, tanpa dia sadari, dia mulai jatuh cinta lagi. Tapi, apakah dia siap menghadapi perasaan yang lama terkubur dalam hatinya? Penghuni baru yang mengguncang dunia Tante Raya. Damar, pemuda itu, datang dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Saat pertama kali ia mengajukan diri untuk menjadi penghuni kosan, Tante Raya tidak terlalu terkesan. Selama ini, semua calon penghuni hanya datang untuk mengisi ruang kosong. Tak ada yang istimewa. Tetapi ada sesuatu pada Damar yang membuatnya berbeda. Entah senyum ramahnya, atau tatapan mata penuh rasa percaya diri yang sedikit membingungkan Tante Raya. Namun dia merasa ada getaran yang datang dari dalam dirinya. Damar memperkenalkan diri dengan cara yang sederhana namun begitu tulus. Selamat pagi, Tante. Nama saya Damar. Saya baru pindah dari luar kota dan sedang mencari tempat tinggal. Saya dengar kosan ini bagus, dan saya ingin mengontrak satu kamar jika ada yang kosong. Tante Raya mengangguk, mencoba tetap tegas seperti biasa. Namun ada perasaan lain yang sulit dijelaskan. Dia tak pernah tertarik pada penghuni kosannya. Semua mereka hanyalah orang asing yang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Tapi Damar, ada sesuatu yang berbeda. Saat Damar tersenyum dan mengucapkan terima kasih setelah mendapat izin tinggal, Tante Raya merasa jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Hari-hari berlalu, dan Damar semakin sering muncul di kosan. Bukan hanya untuk urusan sewa atau bertanya hal-hal kecil, tapi kadang dia muncul tanpa alasan yang jelas. Mungkin sekadar ngobrol atau menawarkan bantuan, hal-hal yang tak pernah diminta dan tak pernah Tante Raya harapkan. Damar selalu membawa secangkir kopi atau teh hangat, membicarakan hal-hal ringan yang sering membuat Tante Raya terkejut.
terkejut karena ternyata dia masih bisa tertawa. Kenapa Tante suka diam saja? Pasti sepi ya, nggak ada yang ngajak ngobrol. Tanya Damar suatu pagi. Tante Raya hanya tersenyum sinis. Namun di dalam hati, kata-kata Damar itu menyentuh lebih dalam daripada yang dia inginkan. Sikap Damar yang hangat membuat hati Tante Raya bergejolak. Dia, yang selama ini berusaha menutup hatinya dari segala bentuk perhatian, mulai merasa terpesona. Setiap kali Damar melintas, ada perasaan yang sulit dia pendam. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Tante Raya berusaha menjaga jarak, namun jantungnya tak bisa menipu. Dia merasa ada sesuatu yang sedang tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang telah lama mati. Tetapi apakah ini cinta? Apakah dia benar-benar siap untuk merasakannya lagi? Tante Raya mulai merasa gagal menjadi galak. Hari demi hari, Damar semakin sering muncul di kosan dengan sikap yang begitu tulus dan penuh perhatian. Kejutan demi kejutan datang tanpa henti. Bukan hanya soal secangkir teh atau kopi yang selalu ia bawa, tetapi juga kehadirannya yang seakan mampu mengisi ruang kosong yang sudah lama ada dalam hidup Tante Raya. Setiap kali mereka berbicara, meskipun topik yang dibahas sederhana, ada sesuatu yang membuat Tante Raya merasa hangat, sesuatu yang tak pernah dia rasakan selama bertahun-tahun terakhir ini. Pernah suatu sore, Damar datang dengan membawa secari kertas. Tante, saya buatkan daftar beberapa barang yang mungkin perlu ada di kosan. Saya pikir, dengan sedikit renovasi, bisa membuat penghuni lebih nyaman. Tante Raya hanya bisa menatapnya terkejut. Tanpa sengaja, senyum kecil muncul di wajahnya. Kamu terlalu baik, Damar. Tapi ini kosan, bukan rumah. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Namun, kata-kata itu terlontar tanpa bisa dia tahan. Dalam hati, Tante Raya merasa bersalah. Kenapa dia merasa hangat setiap kali Damar ada di dekatnya? Kenapa ia merasa sedikit gugup saat Damar menatap matanya dengan penuh perhatian? Sebagai seorang wanita yang telah mengubur perasaan jauh di dalam hatinya, ini adalah perasaan yang sangat asing. Selama bertahun-tahun, dia berhasil menjaga ketegasan dan jarak, tetapi Damar seperti badai yang merobek tembok itu perlahan-lahan. Jangan khawatir, Tante. Saya tahu kok, semuanya butuh waktu, kata Damar dengan senyum lebar, seolah-olah dia tahu persis apa yang Tante Raya rasakan tanpa kata-kata. Tante Raya merasa hatinya berdebar lebih kencang. Jangan terlalu dekat dengan saya, katanya pada diri sendiri. Meskipun tahu itu hanya sebuah larangan yang dia buat untuk dirinya sendiri. Tapi Damar, dengan semua kebaikan dan perhatian yang dia tunjukkan, tak memberi ruang bagi perasaan itu untuk lenyap. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan yang semakin sulit untuk disangkal. Tante Raya yang selalu berpikir dirinya kuat, kini mulai merasakan kelemahannya. Dulu, dia bisa dengan mudah menjaga jarak, menyembunyikan perasaannya, dan tetap menjadi sosok yang tegas dan tak tergoyahkan. Namun kini, setiap tatapan Damar, setiap senyum yang diberikan kepadanya, meruntuhkan semua dinding yang telah ia bangun dengan susah payah. Apakah dia benar-benar bisa tetap menjaga jarak dengan pria muda ini? Apakah dia masih bisa menjadi tante galak, yang selalu menjaga perasaan orang lain agar tidak terlibat terlalu dalam? Atau justru, dia mulai merasakan sesuatu yang lebih? Sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam, sesuatu yang disebut cinta. Konflik di hati Tante Raya. Hari-hari berlalu, dan perasaan yang coba disembunyikan oleh Tante Raya semakin sulit untuk dipadamkan. Setiap kali Damar menyapanya dengan senyuman tulus, hatinya terasa seperti dihantam ombak besar. Tak ada lagi ketegasan yang bisa dia pegang, hanya perasaan yang bergolak. Dia mulai mempertanyakan semuanya. Apakah dia siap untuk membuka hati lagi setelah lama terbenam dalam kesendirian? Suatu malam, setelah seharian bekerja keras mengurus kosan, Tante Raya duduk di ruang tamu yang sunyi. Pikirannya mengembara, kembali pada kenangan lama yang penuh luka. Dulu, dia pernah begitu jatuh cinta, terlalu dalam hingga akhirnya kehilangan segalanya. Kini, setelah bertahun-tahun, dia merasa terluka untuk kedua kalinya oleh perasaan yang tak terduga. Bagaimana bisa dia membiarkan dirinya jatuh cinta lagi? Bukankah itu artinya dia harus membuka kembali luka-luka lama yang sudah dia coba sembuhkan?
Tante Raya berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan, namun tak bisa mengabaikan kenyataan yang semakin nyata. Damar telah mengusik ketenangannya. Setiap langkah Damar di kosan, setiap senyum yang ia lemparkan, semakin meruntuhkan dinding yang dibangunnya. Tante Raya merasa bingung, terjebak antara dorongan untuk menjaga jarak dan godaan untuk membiarkan perasaan itu tumbuh. Malam itu, Damar datang lagi, seperti biasa, dengan secangkir teh hangat di tangan. "Tante, teh ini katanya bisa bantu tidur lebih nyenyak. Semalam pasti tante kurang tidur, ya?" Damar berkata dengan nada lembut, menatap Tante Raya dengan penuh perhatian. Tante Raya hanya bisa mengangguk, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai tak terkontrol. "Tante Raya, bolehkah saya bertanya sesuatu?" tanya Damar. Suara lembutnya memecah keheningan malam itu. Tante Raya menoleh, merasa sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Apa tante? Merasa kesepian?" Damar melanjutkan, seolah-olah bisa membaca setiap kedalaman perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Pertanyaan itu seperti petir yang menghantam jantung Tante Raya. Kesepian? Dia tidak ingin mengakui itu. Tidak ingin menunjukkan kelemahan pada Damar yang sudah begitu perhatian padanya. Tetapi kata-kata itu menghantui pikirannya sepanjang malam. Ya, dia memang kesepian. Selama ini, dia menutupi kesepian itu dengan kerja keras, dengan rutinitas yang kaku, dan dengan sikap galaknya yang selalu membuat orang menjauh. Damar menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Tante, saya tidak ingin tante merasa sendiri. Kalau ada apa-apa, saya selalu ada di sini." Tante Raya terdiam. Dia ingin mengucapkan sesuatu, mungkin sebuah kata terima kasih, atau mungkin sebuah pernyataan bahwa dia tidak bisa lagi menghindar dari perasaan ini. Namun, kata-kata itu tak kunjung keluar. Apa yang bisa dia katakan? Hanya ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Keheningan yang bukan lagi tentang menjaga jarak, tetapi tentang hati yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tante Raya merasa bingung. Di satu sisi, dia ingin sekali membiarkan Damar masuk lebih dalam ke dalam hidupnya. Tetapi di sisi lain, dia takut akan rasa sakit yang mungkin datang lagi. Apakah dia benar-benar siap untuk menerima cinta lagi? Apakah Damar benar-benar orang yang tepat? Ataukah dia akan sekali lagi terluka karena terlalu berharap? Namun satu hal yang pasti, perasaan ini semakin sulit untuk dia abaikan. Tante Raya, yang selalu merasa kuat dan mandiri, kini mulai merasakan getaran di hatinya yang tak bisa dijelaskan. Dia, yang pernah berjanji untuk tidak pernah jatuh cinta lagi, kini terjebak dalam dilema yang tak terelakkan. Akhir yang membuat hati berdebar. Malam itu, keheningan yang selalu menyelimuti kosan terasa lebih berat dari biasanya. Tante Raya duduk di ruang tamu, menatap jendela yang terbuka. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan yang kontras dengan kegelisahan yang tengah membakar hatinya. Setelah sekian lama mencoba menepis perasaan yang terus berkembang, kini tak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Damar telah mengusik hidupnya dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Tante Raya tahu, ini bukan hanya tentang ketegasan dan aturan kosan. Ini lebih dari itu. Ini tentang hati yang mulai rapuh. Tentang bagian dirinya yang ingin dibuka lagi setelah bertahun-tahun terkunci rapat. Setiap kali Damar tersenyum atau mengucapkan kata-kata lembut padanya, hatinya berdegup lebih kencang. Dia ingin menolaknya, tapi rasanya semakin sulit untuk melakukan itu. Setiap kali Damar ada di dekatnya, dia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang terbangun, sesuatu yang telah lama tertidur. Ketika Damar mengetuk pintu kamarnya malam itu, Tante Raya sudah tahu apa yang akan terjadi. "Tante," suara Damar terdengar dari luar, pelan tapi penuh keyakinan. "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Jantung Tante Raya berdebar lebih kencang. Dia berdiri dari kursinya, berjalan menuju pintu, dan membukanya. Di hadapannya berdiri Damar, tampak lebih serius dari biasanya. Namun ada sesuatu di matanya yang berbeda. Matanya berbicara lebih dari kata-kata. Ada rasa harapan, ketulusan, dan keinginan yang begitu jelas. "Tante," Damar melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya merasa sudah terlalu lama menyembunyikan perasaan saya.
Saya suka Tante. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah diterima, tapi saya tidak bisa lagi diam saja. Tante Raya terkejut. Kata-kata itu begitu sederhana, namun begitu mempengaruhi. Dia terdiam, hampir tidak percaya. Tidak ada yang pernah begitu jujur mengungkapkan perasaan mereka padanya. Apalagi Damar, penghuni muda yang selama ini ia anggap sekadar anak kosan. Tapi sekarang, di depan matanya, ada pria yang dengan berani mengungkapkan perasaan yang selama ini mungkin juga ia pendam. Jantung Tante Raya berdebar lebih keras. Ada kebingungannya, ada ketakutannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia anggap enteng. Cinta bukanlah hal yang mudah, apalagi setelah luka yang telah ia alami. Namun, di hadapan Damar, ada rasa yang sulit dia pungkiri. Ada rasa yang lama terpendam, dan kini, dia tidak bisa menutupinya lagi. Damar, aku? Suara Tante Raya terbata, seakan kata-kata itu begitu berat untuk keluar. Namun, setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, akhirnya suara itu keluar juga. Aku juga merasakannya. Tapi aku takut. Aku takut kalau aku jatuh cinta lagi. Aku akan terluka. Aku takut kehilangan lagi. Damar hanya tersenyum lembut, tanpa rasa terburu-buru. Tante, saya tahu kita nggak bisa memaksakan perasaan. Tapi, saya akan menunggu sampai Tante siap. Saya nggak akan pernah memaksa Tante. Tapi saya ingin Tante tahu, saya ada di sini. Saya siap untuk menemani Tante, apapun yang terjadi. Tante Raya merasa hatinya meleleh. Kata-kata itu, penuh dengan pengertian, penuh dengan ketulusan yang membuat air mata hampir menetes. Ini bukanlah hal yang mudah. Mengizinkan seseorang masuk ke dalam hidupnya lagi setelah sekian lama menutup rapat-rapat hati, adalah sebuah langkah besar. Tapi di dalam hatinya, ada sebuah suara kecil yang mengatakan bahwa mungkin, inilah saatnya untuk membuka kembali pintu itu. Mungkin, inilah saatnya untuk memberi kesempatan pada cinta yang datang dengan cara yang tak terduga. Tante Raya menarik napas panjang, merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Damar, katanya perlahan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin mencoba membuka hati lagi. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Tante Raya merasa ada secercah harapan yang muncul kembali. Cinta, yang pernah dia kubur dalam-dalam, kini perlahan tumbuh kembali. Tidak ada lagi ketegasan yang menghalangi perasaannya. Tidak ada lagi rasa takut yang menghantui. Hanya ada Damar, yang dengan sabar menunggu dan siap menerima dirinya apa adanya. Terima kasih sudah menyimak kisah Tante Raya dan Damar sampai akhir. Teman-teman, semoga cerita ini bisa memberikan sedikit pelajaran tentang keberanian untuk membuka hati, bahkan ketika kita pernah terluka. Tante Raya yang selalu keras dan menutup diri akhirnya belajar bahwa cinta tidak datang dengan cara yang kita rencanakan, tetapi kadang datang dengan cara yang tidak terduga. Kadang, kita hanya perlu memberi kesempatan pada diri kita untuk merasakan kebahagiaan lagi, meskipun itu menakutkan. Nah, buat kalian semua yang mungkin sedang merasa takut untuk membuka hati lagi, ingatlah bahwa cinta itu tidak datang dengan mudah, tapi jika kita memberi kesempatan, mungkin saja kebahagiaan yang kita cari ada di depan mata. Jangan takut untuk mencoba, dan jangan takut untuk mencintai, karena hidup ini terlalu singkat untuk terus menyimpan perasaan sendirian. Terima kasih sudah menemani Tante Raya di Celoteh Tante. Semoga kisah ini menginspirasi kalian untuk lebih berani mencintai dan membuka hati. Semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, cinta, dan ketenangan dalam hidup. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya lebih banyak yang bisa mendapatkan pesan positif dari cerita ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga hari kalian penuh cinta dan kebahagiaan. Sampai jumpa. Ya, Celoteh Tante selalu ada untuk kalian.